Kisah Sulaiman dalam Islam justru memberi narasi yang paling koheren dengan kemegahan candi ini. Hiroshi menarik napas dalam. Ia menyadari bahwa semakin ia mencoba menepis kemungkinan, semakin banyak data yang justru menantang skeptisismenya. Relief yang dulunya hanya ia anggap bagian dari seni Buddhis kini terasa seperti teka-teki, menyiratkan narasi yang lebih tua dan lebih kompleks. Malam harinya di penginapan, Hiroshi membuka laptop dan mulai mencocokkan relief yang ia foto dengan simbol-simbol dari berbagai peradaban. Ia bahkan membuka kembali arsip digital dari Sumeria, Mesir, dan Babilonia. Ia kaget menemukan bahwa simbol segi lima yang mereka lihat tadi juga muncul di lempeng tanah liat Mesopotamia, biasanya dikaitkan dengan otoritas raja-raja yang menerima mandat dari langit. Ia menulis dalam jurnal digitalnya, relief Borobudur tidak sekadar menceritakan ajaran Buddha. Ada pola simbol yang beririsan dengan peradaban kuno di luar Asia. Fakta ini memerlukan peninjauan ulang terhadap narasi sejarah yang selama ini kita pegang. Lalu ia menambahkan kalimat yang membuat tangannya sempat ragu. Dan semakin banyak aku pelajari, semakin aku merasa bahwa kisah Sulaiman dalam Al-Quran bukan dongeng. Ia mematikan layar dan merebahkan diri di ranjang. Suara azan dari kejauhan menyusup masuk ke dalam kamar, menandai waktu Isya. Hiroshi tidak mengerti artinya, tapi suara itu terasa menenangkan. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari sebuah perjalanan batin yang jauh lebih besar dari sekadar ekspedisi ilmiah. Sebab batu-batu Borobudur telah mulai berbicara. Dan yang mereka katakan bukan bahasa masa kini. Udara pagi di kawasan Borobudur terasa segar, namun hawa misterius tetap menggantung di udara. Seakan batu-batu tua itu menyimpan bisikan yang hanya terdengar oleh mereka yang benar-benar memperhatikan. Dr. Hiroshi Nakamura berdiri di pelataran tengah, menatap barisan stupa yang menjulang dengan presisi matematis. Ia takjub bukan pada keindahan artistiknya, tetapi pada kerumitan sistem bangunan yang menurutnya, bahkan dengan alat berat modern, akan tetap menantang untuk dibangun kembali. Bersama Profesor Ridwan, ia hari itu ditemani oleh dua arsitek muda dari Universitas Gadjah Mada. Mereka membawa salinan digital dari pemindaian struktur candi yang pernah dilakukan menggunakan radar penetrasi tanah dan pemindaian laser 3D. Di dalam ruang konservasi sementara, mereka memutar rekaman dan memproyeksikan citra 3 dimensi dari seluruh candi dalam bentuk potongan melintang. Lihat ini, ujar salah satu arsitek sambil menunjuk bagian dalam lapisan dasar candi. Ada ruang-ruang tersembunyi di dalam fondasi, bukan hanya satu atau dua, tapi puluhan. Beberapa bahkan belum bisa dipetakan sempurna karena material batu yang terlalu padat. Hiroshi menyipitkan mata. Dan struktur ini tidak memiliki bekas perancah konvensional, tidak ada, jawab arsitek itu. Bahkan sambungan antar batu begitu presisi seakan dipotong dengan laser. Belum lagi distribusi beban antar lapisan. Arsitektur ini mengandung pemahaman tentang gravitasi dan tekanan yang seharusnya belum dimiliki pada abad ke-8. Hiroshi mencatat dalam buku kecilnya. Matanya sesekali berpindah ke Ridwan yang hanya menatap layar tanpa berkata-kata. Teknik seperti ini mengandaikan adanya peralatan berat atau ribuan pekerja dengan koordinasi yang nyaris sempurna, gumam Hiroshi. Dan kecepatan konstruksinya juga tidak masuk akal, timpal Ridwan. Catatan lokal dari Prambanan menyebutkan bahwa pembangunan Borobudur hanya memakan waktu sekitar 75 tahun. Untuk 2 juta batu andesit dengan ukuran dan bobot seperti ini, bahkan dengan logistik modern itu hampir mustahil. Hiroshi memejamkan mata sejenak. Ia mencoba menghitung ulang dalam kepalanya. Jumlah batu, volume keseluruhan, alat angkut, tenaga kerja, cuaca tropis, topografi bukit, bahkan ancaman gempa bumi. Semua faktor itu seharusnya membuat pembangunan berlangsung jauh lebih lama. Aku tidak suka teori yang melibatkan entitas gaib, katanya kemudian. Tapi secara matematis ini tidak masuk akal. Ridwan perlahan membuka catatan manuskrip yang ia simpan di map kulit tua. Ia menunjukkannya pada Hiroshi. Ini bukan kitab suci, ini teks sejarah Arab abad ke-10 yang mencatat bagaimana Sulaiman membangun istana di atas pilar angin menggunakan bantuan makhluk bernama jin dan ifrit. Mereka tidak hanya bekerja cepat, tapi juga membawa material dari tempat yang sangat jauh. Hiroshi membaca dengan saksama. Teks itu tidak terdengar seperti mitos belaka. Ada detail yang mengejutkan. Ukuran bangunan, waktu konstruksi, bahkan jalur transportasi udara yang disebut terbang di antara angin. Ia mulai memikirkan, mungkinkah ini bukan hanya metafora? Setelah makan siang, mereka kembali ke puncak candi. Dari atas sana, Hiroshi menatap barisan batu simetris yang membentuk